ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Allah muliakan kita dengan amal. InsyaAllah amal ini menjadi cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masa'ina fi dhulmi ilal masjid binuri tami yaumal qiyamah." Kabar gembira bagi mereka orang-orang yang melaksanakan salat di waktu malam hari, yaitu Isya dan subuh, akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Semoga kita mendapatkannya insyaallah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sekali mendengar kalimat kata-kata husnul khatimah. Kadang-kadang ada yang salah dalam menulisnya, husnul khatimah. Yang benar adalah husnul khatimah. Apa itu arti husnul khatimah? Yaitu akhir yang baik. Semua orang berharap akhir yang baik, siapapun dia. Apalagi orang-orang yang saleh pasti berharap akhir yang baik. Mereka orang-orang yang banyak dosanya pun berharap akhir yang baik. Semua berharap akhir yang baik. Bahkan na'udzubillah, ketika kita memiliki akhir yang buruk yang disebut dengan su'ul khatimah. Apalagi di usia tua, bukan tambah baik, tambah tersesat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Agban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil." Orang yang bodoh adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya telah tampak dari kejauhan. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang bodoh, orang yang tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Dia usia tua, ternyata dia tersesat. Di usia tua, dia tidak menjaga hidayahnya. Di usia tua, dia tidak menjaga ibadahnya, tidak menjaga tauhidnya, tidak menjaga akidahnya. Maka ini seperti orang yang sudah tampak rumahnya dari kejauhan. Rumahnya sudah kelihatan, tapi malah nyasar dia. Surga sudah ada di depan mata, ternyata dia malah lari entah kemana. Oleh karena itu, setiap manusia kesimpulannya berharap untuk mati husnul khatimah. Nah, tentunya ada kiat-kiatnya dan cara-caranya. Bagaimana kita akan supaya mati husnul khatimah? Yang pertama tentunya adalah benarnya akidah dan ibadah serta istiqamah di atas tauhid, sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun."
Mereka orang-orang mengatakan Allah Rabbku, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun nanti. Kapan? Ada 3 pendapat malaikat turun di sini dalam tafsir. Yang pertama adalah ketika dia akan meninggal dunia, sambil mengatakan malaikat tersebut, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih, surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Masya Allah, luar biasa. Ini orang yang menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya, menjaga ibadahnya. Nomor 1 cara agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi siapa yang mengatakan Allah Rabbku, maka tauhid ini. Makanya kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang husnul khatimah tidak harus mati lagi sujud. Kita kalau ada orang mati viral lagi sujud, viral langsung. Dan luar biasa kalimat husnul khatimah itu kadang-kadang diucapkan, semoga husnul khatimah ya padahal husnul khatimah itu harusnya didoakan sebelum dia meninggal. Jadi yang namanya husnul khatimah tidak harus orang mati dalam keadaan sujud. Tidak harus orang mati dalam keadaan salat. Tidak harus mati orang dalam keadaan puasa. Ya kalau bisa alhamdulillah. Tapi bisa saja dia mati dalam keadaan apapun selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu main sepeda, hari Minggu main sepeda, Ahad main sepeda. Pas tanjakan, wah dipaksain, jantungan mati. Enggak masalah. Yang penting dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Main futsal, banyak yang mati lagi main futsal? Banyak. Bisa dicek di internet siapa yang mati main futsal. Orang olahraga kan pengen sehat, tahu-tahu mati. Enggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Emang Nabi matinya lagi sholat? Enggak. Nabi matinya di atas tempat tidur. Khalid bin Walid ikut 100 peperangan. Apa mati dalam peperangan? Tidak. Matinya di atas tempat tidur. Dan banyak para ulama-ulama yang meninggal dalam keadaan biasa saja. Dalam keadaan, ya mungkin dalam keadaan di atas tempat tidurnya. Maka Anda mau mati bagaimana? Yang penting bukan mati lagi maksiat. Entah mati lagi olahraga, entah mati lagi melakukan aktivitas yang mubah, atau mati dalam keadaan bekerja. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Zalim di sini adalah syirik. Ulaika lahumul amnu, maka orang ini mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, maka orang ini mendapatkan petunjuk. Siapa yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian antum enggak campur keimanan antum dengan kesyirikan, kezaliman. Kezaliman itu syirik. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Karena banyak orang beriman tapi mencampur adukan dengan kezaliman. Sholat rajin banget, ke masjid rajin banget, ya ke dukun juga member. Ya, rajin dia ibadahnya. Tapi begitu dapat tahajudnya rajin, ada ibu-ibu tahajudnya rajin, duhanya rajin. Begitu dapat WA, sebarkan WA ini kepada 10 orang. Kalau Anda tidak menyebarkannya, Anda akan celaka. Ketakutannya luar biasa. Dia sebarin sama 10 orang karena takut celaka. Itu termasuk syirik loh. Itu namanya tatayur. Tatayur itu menganggap sesuatu bahwa sial. Percaya. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi percaya angka 13 bahwa sial.
Nabrak orang kabur, nabrak kucing berhenti. Ada orang begitu. Emang muliaan mana kucing sama orang? Jadi ini poin yang pertama yang paling penting. Kalau kita pengen husnul khatimah. Anda pengen hijrah, saya pengen hijrah Pak Ustadz. Apa yang harus pelajari? Tauhid nomor 1. La ilaha illallah. Maka siapa yang pengen husnul khatimah? Perhatikan tauhidmu. Bahkan tadi saya katakan, mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan. Anda pengen aman? Semua pengen aman. Aman di mana? Di dunia bahkan di akhirat. Maka tauhid jawabannya. Wahum muhtadun, petunjuk di mana? Petunjuk di dunia ataupun petunjuk di akhirat? Maka tauhid jawabannya. Maka ini kunci yang paling sakral. Betapa banyak di antara kita yang tadi saya sebutkan, tahajud, duha dan lain sebagainya, tapi tauhidnya ringkih, tauhidnya rapuh. Dia pergi haji ya bagus dong. Dia teriak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku tidak menyekutukanmu ya Allah. Tapi dia ternyata syirik, melakukan kesyirikan. Pergi haji, saya baca beberapa ada orang Indonesia yang ditangkap. Ya untung nggak dibui itu, karena membawa jimat ketika mau berangkat haji. Satu sisi mereka mengatakan la syarika lak, aku tidak menyekutukanmu ya Allah, hanya di lisan saja. Kalau ngomong la ilaha illallah luar biasa, sampai la ilaha illallahnya tuh tapi ternyata sama kuburan minta, sama siapa ya, pokoknya banyak orang yang lemah tauhidnya, lemah akidahnya. Bayangkan, lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat ini atau ayat yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Beberapa minggu yang lalu ada kuliah subuh tentang penghapus amal. Penghapus amal itu banyak. Kurang lebih ada sekitar 19 penghapus amal. Dari kitab Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, di antaranya adalah orang yang melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Makanya supaya kita terhindar dari kesyirikan, maka jangan lupa perdalam tauhidmu. Baca kitab tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang bagaimana? La ilaha illallah yang menjalankan konsekuensinya. Coba kalau saya tanya, apa syarat la ilaha illallah? Banyak di antara kita yang ngucapin la ilaha illallah, tapi kalau ditanya apa syaratnya, nggak ada yang tahu, jarang yang tahu. Tapi zikirnya rajin. Ada orang yang ditanya rukun la ilaha illallah apa? Nggak ada yang tahu. Padahal dia sering dengar kalimat la ilaha illallah. Bahkan dia sering baca la ilaha illallah. Tapi nggak diperdalam kalimat itu. Bagaimana cara memperdalam kalimat tersebut? Anda pelajari tentunya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, suatu kenikmatan yang paling besar ketika aku bisa mengetahui makna la ilaha illallah, itu sebuah kenikmatan yang paling besar. Karena tauhid di akhirat nanti kedudukannya bagaikan air di dunia. Air di dunia penting kan, Pak? Nah, kedudukan tauhid nanti di akhirat
itu kayak air di dunia, begitu penting. Maka hati-hati, orang yang melakukan kesyirikan ini bisa menghapuskan amal. Maka yang mau hijrah, yang mau belajar agama, pertama kali apa posisinya? Tauhid. Karena tauhid itu adalah rukun Islam yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini poin yang pertama. Panjang bicara tauhid, tapi intinya saya sedikit memberi motivasi. Pelajari tauhid yang dengan benar. Ada satu kitab yang bagus sekali, karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Apa kitabnya namanya? Memahami dua kalimat syahadat. Enggak tebal-tebal amat sih. Kalau beli buku 100.000 kali. Memahami makna syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bicara sholat, qobliyah ba'diyah rajin banget. Bagus qobliyah ba'diyah rajin. Tapi kalau dia sekali pergi ke dukun, gimana amalnya? Ya, sekali dia ninggalin salat asar aja, orang bisa hapus amalnya. Ya, maka betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi kurang belajar dalam tauhidnya. Padahal tauhid adalah kunci daripada keamanan dan petunjuk, dan inilah kiat husnul khatimah yang pertama kali. Bahkan tadi sebelum meninggal malaikat bilang apa? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan bersedih kamu. Surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Atau sebagaimana dalam surat Al-Fajr, malaikat akan mengatakan, ya ayyuhatan nafs, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini pentingnya tauhid. Bahkan kita pengen banget mati sambil ngucapin la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Siapa yang pengen mendapatkan syafaatku, berbahagia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Jadi ente pengen dapat syafaat ya harus bertauhid. Wah, baca salawat rajin banget, tapi ya ternyata minta sama kuburan. Nah ini lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Atau dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika amalnya diperlihatkan, ternyata amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Atau surat Al-Kahfi ayat 103 ayat 104. Ya, bil ahsarina a'mala alladziina dhanna sa'yuhum annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka amalnya baik, ternyata amalnya di akhirat hilang semuanya. Nah ini harus kita pelajari. Jangan sampai amal kita hilang gara-gara kesyirikan. Maka alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, siapa yang mengatakan Allah Rabbku kemudian di istiqamah, maka istiqamah itu kata Sa'id bin Jubair ada 3. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah dalam ketaatan dan kewajiban, istiqamah dalam keikhlasan. Maka siapa yang melaksanakan 3 istiqamah ini, siap-siap didatangi oleh malaikat. Yang malaikat ini akan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Bahagia banget Pak, kita matikan takut. Mati ya Allah, gimana ini? Ya semua orang mati takut lah. Tapi ketika mereka orang-orang yang bertauhid akan datang, malaikat yang memberikan motivasi, jangan takut, jangan bersedih, surga udah dijanjikan buat kamu. Mudah-mudahan malaikat ini datang buat kita nanti di akhir hayat kita insyaallah. Maka benarnya tauhid sangat penting. Ya, kalau bicara tauhid berarti bagian daripada akidah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika seorang ingin menggapai
husnul khatimah, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan dan tidak menjadikan maksiat sebagai amal yang terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Maka bagus kita taubat. Apalagi yang usianya udah 40 tahun. Kalau usia orang 40 tahun, taubat emang udah waktunya. Jangan suka salut sama aki-aki yang rajin ke masjid, emang waktunya. Tapi salut sama anak muda yang suka rajin ke masjid, belajar tauhid. Nah itu TOPBGT kayak begitu mah. Oh, kakek rajin banget ke masjidnya. Emang waktunya, bro. Waktunya gua begini. Tapi anak muda yang belajar tauhid, anak muda yang istiqomah ke masjid, nah itu yang bagus tuh. Makanya mati mendadak itu sebuah keringanan bagi orang-orang mukmin, tapi sebuah musibah bagi orang-orang kafir dan sebuah musibah bagi orang yang belum bertobat. Kan mati, ada mati mendadak, ya, ada matinya pakai sakit. Nah, kalau mati mendadak itu kan diantara tanda dekatnya hari kiamat. Mautul fuja'ah. Ya. Tapi masalahnya, makanya kata Imam Bukhari, pergunakan waktu luangmu untuk ruku. Maksudnya kalau waktu luang ada, ya banyakin sholat. Dan Imam Bukhari termasuk yang matinya mendadak. Imam Bukhari mati mendadak, ya dia udah tobat, lihat hasil karyanya. Maka mati mendadak gak masalah kalau kita sudah bertobat kepada Allah. Maka syarat tobat adalah satu, ya, ikhlas karena Allah tentunya. Gak boleh tobat terpaksa. Dua, dia sesali perbuatannya. Tiga, dia berhenti dari perbuatannya. Empat, dia bertekad untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosanya. Ini taubatan nasuha. Nah selanjutnya sholat taubat. Ya selanjutnya berteman dengan orang-orang saleh. Selanjutnya banyak beramal saleh. Itu termasuk daripada penyempurna taubat kita. Ini poin yang kedua. Kalau pengen husnul khatimah, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan baca zikir pagi dan sore yang itu ya sayyidul istighfar. Kemudian ya jangan lupa perbanyak amal-amal yang menghapuskan dosa. Banyak amal-amal yang menghapuskan dosa. Kurang lebih ada 30 perbuatan-perbuatan yang menghapuskan dosa. Gak usah jauh-jauh. Ya paling hebat ya tauhid. Orang yang tauhid mah Masya Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfirah. Hei anak Adam, andai engkau datang ke hadapan Allah dengan dosa sepenuh bumi tapi enggak ada syiriknya, la taituka bi qurabiha maghfirah. Aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi makin bagus tauhidmu, makin banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu walaupun dosamu sepenuh bumi tapi tidak menyekutukan Allah, Allah akan ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Salah satu, kembali lagi kepada masalah taubat. Ya, setelah bertobat, nyesel, enggak mau melakukan lagi, bertekad untuk tidak mengulangi kembali dan berhenti dari dosanya, maka lakukan amal-amal diantaranya yang menghapuskan dosa. Enggak usah jauh-jauh, doa habis makan aja itu ngapusin dosa tuh. Jadi habis makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada yang hafal doa itu? Siapa yang baca doa itu habis makan, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Anda makan sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali baca setiap hari, kali sebulan. Berarti 90 kali setahun. Berarti hampir 1000 kali ampunan Allah. Masa enggak ada 1-2 yang tembus ke atas? Jangan remehkan sunnah Nabi SAW. Apalagi sunnah Nabi yang berhubungan dengan ampunan-ampunan dosa.
Doa makan apa tadi? Doa makan. Tapi jangan makan mulu. Ketemu saya jadi tambah gemuk. Efek habis baca doa makan mulu jadinya. Banyak amalan-amalan penghapus dosa. Kurang lebih ada 30-an. Kapan-kapan kita bahas. Nomor 1 ya tauhid. Ada doa pakai baju. Ini tuh orang tuh kalau orang merasa banyak dosa, perhatian sama dosanya. Sampai apa sih yang ngapusin dosa? Apa sih? Pakai baju aja dalam riwayat. Ya, disebutkan kalau Anda pakai baju, ya, alhamdulillahilladzi kasani haza. Hampir sama doanya, cuman pakai kalimat kasani hadza warzaqani min ghairi haulin minni walaku. Allah ampuni dosa lalunya. Cuman kita taunya ngapusin dosa istighfar doang. Padahal banyak amal-amal yang bisa menghapuskan dosa. Ada yang hafal doa makan? Habis makan, doa habis makan hafal? Antum hafal? Habis doa habis makan? Hafalin tuh. Ya, insyaallah. Doa habis makan aja bisa menghapuskan dosa. Nah itu kalau orang tobat, perhatian apa yang bisa menghapuskannya. Yang nomor 1 adalah tauhid dan lain sebagainya. Ini yang kedua, agar orang mati dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat dan tutupi dosa-dosanya dengan kebaikan. Salah satu kebaikan adalah ya tadi doa mau makan, doa ini, banyak sekali doa-doa yang menghapuskan dosa. Termasuk habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walau misla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Wudu menghapuskan dosa. Ya, ketika kau membasuhkan mukamu dengan air, dosa-dosa yang ada di mata berjatuhan. Ketika kau basuh tanganmu dengan air, berjatuhan dosa-dosa yang ada di tangan. Makanya kalau orang dulu bilang kalau wudu kagak boleh ngomong. Bukan batal, bukan, fokus karena dosamu sedang diampuni oleh Allah dengan berwudu. Salat juga ngapusin dan lain sebagainya. Maka itu harus kita raih semuanya. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Hati-hati berprasangka buruk sama Allah. La yamutu ahadun wa huwa husnul zanni billah. Jangan mati kecuali Anda berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ada orang mau mati, kita kasih dia supaya berprasangka baik. Bagaimana caranya supaya dia berprasangka baik? Kita ceritain amal dia. Nah, ini nih, kalau kita lihat ada orang meninggal, teman kita atau orang tua kita, ya, kita talkin la ilaha illallah dia, tapi juga kasih harapan. Mami ingat nggak kita pernah haji bareng? Mudah-mudahan haji itu menghapuskan dosa-dosa mami ya. Oke, ingat dia hajinya. Jadi terbayang, oh iya ya aku punya amal haji. Mami rajin banget ya tahajudnya, masya Allah. Mudah-mudahan tahajud mami ini ya menjadi pengangkat derajat mami di surga nanti. Oh jadi keinget dia. Ini orang mau mati, nih neraka mi, masya Allah. Oh ya maminya jadi stres. Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, kata Nabi, Aisyah zaujati fil jannah. Aisyah itu istriku di surga. Dalam kitab Sahih Jami' Shaghir disebutkan. Sebelum meninggal didatangi oleh Ibnu Abbas. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Menceritakan kepada Aisyah sebab turun ayat ini berhubungan denganmu wahai Aisyah. Maksudnya apa? Memotivasi bahwa ayat ini turun adalah termasuk dengan sebab Aisyah, yaitu ayat tayamum. Jadi ayat tayamum itu turun gara-gara Aisyah kehilangan kalungnya. Dicari-cari sama Nabi dan sahabatnya. Padahal kalung itu ada di bawah ontanya. Akhirnya begitu nyari kalung, datang waktu sholat, nggak ada air. Ya, akhirnya turun ayat tentang tayamum. Dengan sebab apa? Aisyah kehilangan kalungnya, itu sebabnya. Itu Aisyah diingetin begitu. Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha
diingetin begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia mau meninggal, datang orang yang mengatakan, Umar, engkau adalah khalifah, engkau penguasa yang adil. Umar, engkau adalah, diungkapkan seperti itu supaya muncul apa tadi? Prasangka baik. Bukan jadi sombong, enggak. Ya, maka poin yang ketiga, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kehidupan kita. Kenapa saya begini Pak Ustadz? Husnuzan sama Allah. Ya, kenapa Pak Ustadz? Husnuzan sama Allah. Pasti ada hikmahnya. Dan yakini sebuah riwayat yang menyebutkan Allah lebih cinta kepada seorang hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Prasangka baik. Ini pasti ada hikmahnya. Ya. Sekarang orang, Allah nyiksa gue dah kayaknya habis dah, gue dah hancur dah. Jangan. Pak, tobat Pak kepada Allah. Ya, berprasangka baik kepada Allah. Maka ini penting. Kalau pengen husnul khatimah, ya berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang keempat, senantiasa melakukan amal-amal saleh yang memang dikhususkan untuk husnul khatimah. Jadi memang ada amal-amal saleh yang dikhususkan agar husnul khatimah. Ada 4. Kalau tadi bicaranya umum. Nah sekarang memang disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang melakukan ini bisa husnul khatimah. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama sedekah. Makanya disebutkan shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah diam-diam itu menghindari murkanya Allah. Kemudian juga disebutkan tanpa kalimat diam-diam, sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan murkanya Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi sedekah itu bisa menghindari murkanya Allah. Maka orang-orang dulu kalau habis bikin dosa langsung sedekah mereka. Takut Allah murka. Kemudian sedekah ternyata bisa menghilangkan kematian buruk. Siapa yang takut mati jelek, sedekah. Ya. Maka hadis ini sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi sedekah menghindari murkanya Allah dan menghindari kematian yang buruk. Siapa yang pengen dihindari dari kematian yang buruk, aktifkan sedekahmu. Enggak usah nungguin Jumat. Banyak orang kalau sedekah maunya nungguin Jumat. Emang umurnya sampai Jumat? Nggak ada yang tahu. Ustaz, saya mau sedekah. Boleh Bang, tapi tunggu ya Jumat. Lama amat. Ya, Jumat yang terbaik. Tapi kalau Anda pengen lakukan sedekah ya tiap hari, ya lebih baik tentunya. Dan enggak usah nungguin subuh. Kan ada orang sedekah subuh. Riwayatnya tidak sahih sedekah subuh itu. Akan tetapi yang bagus ya tiap hari punya keinginan untuk sedekah. Ini amalan khusus untuk husnul khatimah karena memang di hadisnya disebutkan menghindari kematian yang buruk. Kemudian amalan yang kedua yang khusus untuk husnul khatimah di poin yang keempat ini adalah yaitu mereka orang-orang yang suka melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Wah, ini mantap nih. Jadi orang ke masjid itu, jalan ke masjid ini termasuk cara husnul khatimah. Kemudian apalagi menyempurnakan wudu saat dingin. Kan bapak-bapak kalau wudu apalagi tahajud kena air dingin gak enak banget tuh. Apalagi airnya di toren yang kena cuaca begitu wudu. Paksain selama enggak bahaya karena memang disebutkan al-wudu 'indal makarih, berwudu di saat yang tidak diinginkan seperti lagi cuaca dingin. Kemudian wantizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat demi salat. Barang siapa yang melakukan 3 hal tadi, menjaganya, barang siapa yang menjaganya, maka ia hidup dalam keadaan baik dan mati dalam kebaikan serta dosa-dosanya bersih sebagaimana hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Masih ingat? Langkahkan kaki ke masjid
berwudu ketika saat-saat yang tidak diinginkan, termasuk cuaca dingin. Ketiga, menunggu salat demi salat. Antum nungguin salat kan? Nungguin salat duha, nungguin salat syuruk. Semoga ini termasuk di antara tanda husnul khatimah. Dari maghrib ke isya. Kenapa orang banyak kalau dari maghrib ke isya enggak pulang? Nungguin salat sebab husnul khatimah. Ya, jarang orang nungguin salat kan. Nungguin bola sering, nungguin dan lain-lain lah. Jadi siapa yang pengen husnul khotimah, di poin keempat, lakukan amal-amal yang memang menghasilkan husnul khotimah secara khusus. Satu, sedekah tadi, kemudian langkahkan kakimu ke masjid, kemudian yang ketiga adalah berwudu di saat yang tidak diinginkan, kemudian yang keempat yaitu menunggu salat demi salat. Siapa yang melakukan ini hidup dalam kebaikan, mati pun dalam kebaikan. Insyaallah ini amalan khusus. Kemudian yang kelima, amalan-amalan yang bersifat umum. Di antaranya adalah sana'ul ma'ruf. Berbagai perbuatan baik dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, bencana dan kehancuran. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Anas radhiyallahu an. Ya pokoknya Anda harus jadi orang baik, gitu aja. Kalau tadi kan khusus semuanya, sekarang pokoknya jadi orang baik, gitu aja. Pokoknya lakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Kemudian yang keenam, ya ini banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Dan makanya orang yang mengingat kematian itu disebut orang cerdas. Ya, siapa orang cerdas itu? Orang cerdas itu akhyan nas. Siapa orang yang cerdas itu? Orang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Maka pernah datang orang Ansor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa sebaik-baik manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang baik akhlaknya. Lalu siapa manusia yang cerdas? Manusia yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk kematian bekalnya. Itu adalah mukmin yang cerdas, ya, mukmin yang cerdas. Bahkan orang ingat mati ya ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, tapi Anda ingat mati itu lagi, aduh ya Allah, takut mati nih. Itu ibadah. Kenapa? Karena Nabi yang nyuruh, aksiru zikra hadhimil ladzat. Ingatlah pemutus segala kelezatan. Apa? Kematian. Maka siapa yang pengen husnul khotimah ya sering-sering mengingat kematian. Jangan bilang orang ingat mati jadi letoy, kagak. Orang ingat mati jadi semangat ibadahnya. Bahkan orang sholat yang pengen khusyuk pun ingat mati, khusyuk dia. Coba Bapak kalau dibilang sama dokter, Bapak kayaknya tinggal seminggu lagi nih. Wah, luar biasa tuh ibadahnya tuh. Oh ya, ya. Tahu nggak jadi. Wah, kagak jadi. Salah Pak. Ya padahal memang manusia harus ingat mati supaya sholatnya lebih baik. Jadi poin yang keenam, agar kita menggapai husnul khatimah, maka banyak mengingat kematian. Mati mah bukan milik orang tua. Anak muda juga banyak yang mati. Ya, bahkan luar biasa. Ya, Covid. Ya, kemarin banyak sekali orang-orang yang muda meninggal dunia. Yang tua kagak mati. Yang muda lah. Maka banyaklah mengingat kematian, dan mengingat kematian terlalu banyak manfaatnya. 3 manfaatnya kata Imam Al-Qurtubi. Pertama, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang qanaah. Yang ketiga, dia akan bersegera dalam ibadah. Ini 3 manfaat orang kalau mengingat kematian. Dan bagi yang jarang mengingat kematian, maka akan dihukum dengan 3 juga. Apa? Menunda-nunda tobat.
Kemudian yang kedua, menjadi orang yang tidak puas dengan keadaan diri. Yang terakhir, malas dalam ibadah. Maka bagus, poin yang ke-6 ini di antara tanda husnul khatimah adalah banyak mengingat kematian. Kemudian yang ke-7, berdoa, ini doa agar kita tidak dikuasai syaitan menjelang ajal. Setan itu suka godain manusia ketika mau meninggal dunia. Disebutkan dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi, cerita dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu disebutkan dia hafal 1 juta hadis. Sebelum dia meninggal, itu Abdullah anaknya melihat Imam Ahmad ngomong begini, tidak, belum. Akhirnya anaknya bertanya, setelah Imam Ahmad sadar, anaknya bertanya kepada dia, apa yang terjadi ayah? Ternyata setan datang menggoda Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh setan? Ahmad, ya pokoknya Imam Ahmad dipuji oleh setan. Kamu telah sukses dari godaanku. Maka Imam Ahmad kalau tidak, belum, karena belum meninggal. Tujuannya supaya sembuh. Maka hati-hati. Setan ini suka, karena last battle itu, kalau istilahnya, pertempuran terakhir. Maka bagus kalau orang sakit ditemenin, karena dia suka lihat sesuatu yang kita tidak lihat. Saya pernah ditelepon oleh ibu, Ustaz, itu ibu saya ngomong ora. Apa tak? Ora. Jangan. Ya, ibu, temenin, katakan la ilaha illallah, berikan harapan, karena dia bisa melihat apa yang ibu tidak bisa lihat. Jadi Anda tidak usah iseng-iseng pengen melihat setan, nanti juga melihat. Pas lagi mau meninggal. Maka pernah ada orang datang ke rumah saya. Wah, dia mau lihat aku. Saya bilang, ibu lihat saya. Ikutin saya, la ilaha illallah. Mau lihat semua. Saya cuma yakin aja, Masya Allah, Imam Ahmad yang segitu kuat akidahnya, setan berusaha menyesatkannya. Gimana kita? Makanya kita disuruh baca doa ini dengan jarangnya apa? Kita tuh pengen husnul khatimah, tapi kagak detail. Saya mau pengen, udah bilang husnul khatimah itu ya. Apa yang perlu dilakukan? Jadi kalau pengen husnul khatimah ya jalanin kiat-kiatnya dong. Salah satunya doa ini. Coba ikutin saya. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitan. Ini yang kalimat yang susah. An yatakhabbatani asy-syaitan 'inda al-maut. Allahumma inni a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitan 'inda al-maut. Ini sebenarnya potongan dari doa. Ya, dari salah satu doa. Tapi intinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan menjelang aku wafat. Ini hadis diriwayatkan oleh Nasai Hakim dari Abi Yasa dalam kitab Sahih Jami' Shaghir. Jadi ini doa Allahumma inna a'udzubika an yatahabbat asy-syaitan inda al-maut. Anda boleh baca lagi sujud sebelum salat antara azan dan qomah. Ada yang hafal doa ini? Kasih hadiah. Ada yang hafal? Ya, coba. Bagus. Ya, doa agar dihindari dari godaan syaitan menjelang syakaratul maut. Saya pernah lagi cerita begini, Pak. Ada ibu masih tahu saya. Iya, kok kita ada orang sebelum mati murtad. Maksudnya gimana? Dia katanya melihat penampakan Yesus datang. Ya, wah, akhirnya dia murtad sebelum mati, Ustaz. Hati-hati. Ada orang saya pernah lihat di internet beberapa orang yang murtad dari Islam gara-gara itu. Bahkan sebelum dia mati.
Saya dulu rajin tahajud, saya rajin sholat malam. Tapi begitu suatu malam saya setelah tahajud datang syaitan. Datang orang, dia bilang setan ya. Dia kata tahu itu setan. Datang, dia cerita, ini ada artis hutan. Dia cerita, saya dulu rajin tahajud, tapi kenapa saya murtad? Jadi ceritanya dia didatangin sama suatu makhluk yang mengatakan itu si fulan sambil mengatakan kamu dan lain-lain. Padahal itu hati-hati, setan jangan. Setan mengaku dari Allah. Bedanya setan mengaku jadi Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak ya dia bedain antara mengaku dengan memiripi, beda. Kalau setan menyaru jadi Nabi Muhammad nggak bisa, tapi bisa mengaku, beda ngakunya. Makanya dalam sebuah kitab disebutkan tentang setan mendatangi orang yang rajin ibadah. Ada orang rajin ibadah. Rajin ibadah itu belum tentu ilmu. Rajin ibadah itu belum tentu ilmu. Usulannya rajin banget tapi rukunya salah, sujudnya salah, doanya juga salah. Yang rajin belum tentu ilmu. Yang berilmu harus rajin. Kalau dia nggak rajin, nanti dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka ketika berbicara tentang godaan setan ini, masya Allah, banyak sekali dia godaan. Yang salah satu last battle dia adalah dia akan mendatangi orang-orang sebelum matinya agar dia sesat. Nah ini yang harus kita hati-hati. Kalau punya orang tua lagi sakit, dia ditemani, dibimbing, ya, dibimbing, mami bilang la ilaha illallah. Datang tamu ngobrol, dan mami sekarang tidur, ucapin la ilaha illallah. Jadi selalu akhir katanya la ilaha illallah. Apalagi begitu mau akhir hayat. Nah ketika datang penampakan seperti itu, maka terus talkinkan mami la ilaha illallah. Nah, ikutin la ilaha illallah. Terus dikasih apa tadi? Harapan. Karena syaitan merupakan perjuangan yang terakhir untuk menyesatkan manusia adalah ketika saat seseorang mengalami itu. Makanya pernah syaitan datang kepada orang yang beribadah, rajin ibadah, tapi bodoh. Kemudian syaitan mengatakan aku adalah Allah. Allah. Ada orang bodoh kan? Apa yang kau lakukan sekarang sudah terlalu banyak ibadah. Bahkan sekarang maksiat pun jadi ibadah. Akhirnya selanjutnya dia banyak maksiat. Kenapa? Karena dia meyakini maksiatnya adalah ibadah. Karena sudah terlalu banyak. Ini disebutkan dalam sebuah kitab, ya, tentang cerita bagaimana syaitan membuat sesat seseorang yang rajin ibadah. Dan banyak cerita-cerita seperti itu. Kemudian akhirnya syaitan punya target lagi sama orang yang menuntut ilmu. Jadi ada pelajar yang menuntut ilmu didatangi sama syaitan. Syaitan ngomong, aku adalah Allah. Sebentar, dia ambil ke dapur, dia pergi ke dapur, kamu bawa pisau. Kamu jadi Allah. Karena tahu bahwa Allah hanya bisa dilihat di surga nanti. Orang yang berilmu tahu. Gak mungkin Allah lihat di dunia. Nabi Musa aja pengen melihat Allah, melihat gunung-gunung hancur. Betapa bedanya dimensinya dengan manusia. Nah ini syaitan godaannya. Maka banyak trik-trik setan itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada 7 kurang lebih. Poin yang pertama, manusia akan dibuat syirik. Yang kedua, manusia akan suka dengan amalan yang tidak sesuai sunnah. Itu godaan syaitan. Banyak ada 7 kurang lebih godaan syaitan. Salah satunya adalah dia suka menggoda manusia di akhir hayatnya.
dengan doa dari Nabi, katakan dalam bahasa Indonesia, mungkin dalam hati, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan ketika aku hendak meninggal dunia. Kemudian yang ke-8, sering-sering minta husnul khatimah. Sering-sering minta husnul khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnul khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku husnul khatimah. Sering-sering berdoa agar minta husnul khatimah. Kemudian yang ke-9, rajin-rajin baca doa Sayyidul Istighfar yang dibaca setiap pagi dan sore 1 kali saja. Allahumma anta rabbi. Mungkin yang belum baca silakan baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dan dia yakin akan ampunan Allah, lalu wafat kapan? Malam sebelum datang pagi, atau dia mati dan wafat, pokoknya wafat setelah baca itu. Dia baca sore, wafat malam, ya, dia baca pagi, wafat siang. Maka siapa yang membacanya dengan keyakinan, maka dia pun termasuk penghuni syurga, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Saddad bin Aus. Ya, maka membaca Sayyidul Istighfar yang benar. Allahumma dihayati dia. Insyaallah sudah pada hafal Sayyidul Istighfar. Jangan sampai ke apa ya? Itu rajanya istighfar, tuannya istighfar. Ya, nggak ada istighfar paling bagus selain Sayyidul Istighfar. Cukup baca 1 kali saja setiap pagi dan sore dengan keyakinan. Ya. Saya pernah mengajari zikir pagi sore sama sebuah kelompok kajian. Nenek-nenek punya. Begitu saya menerangin zikir pagi sore, batal saya terangin. Kenapa? Karena di antara mereka tiba-tiba ada yang bilang, emang zikir apa? Zikir apa? Dan zikir apa? Tidak tahu. Saya menerangin zikir pagi sore ketinggian itu orang zikir itu mereka tidak tahu zikir itu apa. Tua Pak, ada 70-an. Aduh, sayang banget ini. Karena mereka tuh ngandelin amal baik saja. Padahal kita disuruh alladzina amanu wa amilus shalihat, beriman, tingkatkan keimanan. Tauhid bukan hanya butuh kebaikan salah satunya. Tadi kan sudah dibahas pagi nomor berapa? Nomor 6. Maka Sayyidul Istighfar ini belajar, ya, mudah-mudahan sudah hafal semua. Kemudian ini yang lebih jarang, nomor 10. Baca doa sebelum tidur. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang baca doa ini hendaknya berwudu dulu, kemudian miring ke kanan sebelum tidur, lalu baca doa ini. Kemudian malam itu mungkin dia mati ala fitrah, dia mati di atas fitrah. Ada yang hafal doanya? Kayaknya pasti bagus kalau ada dia umroh ya. Dia umroh gitu ya, pasti rajin kita ya. Ada sebuah pengajian, masya Allah. Dulu saya bikin pengajian hadiahnya umroh. Yang datang 100, termasuk orang-orang kaya yang pelit. Padahal saya khusus buat pakai miskin itu. Emang kalau ngaji pengen pakai hadiah, kenapa tuh? 600 orang. Pokoknya yang ngaji sebulan sekali sama saya kerjasama waktu itu dapat hadiahnya umroh 10 orang. Kapan begitu mati. Begitu umrohnya dihilangin, tinggal 200. Alhamdulillah 200 naik ke seleksi. Dan alhamdulillah banyak yang sudah hafal doa ini, tapi banyak juga yang lebih hafal. Ya, ini orang mau tidur baca Allahumma bismika Allahumma
Ahya wa amut yang bagus sebenarnya kalau Bukhari amut wa ahya itu juga terbalik. Kalau kita dari dunia jadi dipikir bismika Allahumma ahya, bismika amut itu ada di Abu Dawud. Tapi yang riwayat Bukhari bismika Allahumma amut wa ahya. Orang kan kalau mau tidur bacanya ayat kursi, qul huwallahu ahad. Nah, tambahin doa ini. Siapa yang mati baca doa ini malam itu mata alal fitrah, mati di atas fitrah. Hadis ini dibaca oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Qur'an bin Azim radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan bisa hafalin. Jadi bukan hanya amal, tapi ada hafalan, ada doa yang bisa kita lakukan. Tapi nanti mungkin kita bisa kerjasama sama siapa ya, bikin tulisan ini. Ya, saya pengen banget bikin hal dibagi-bagiin kepada masyarakat. Ya, doa-doa seperti ini yang doa-doa sunnah-sunnah yang jarang dilakukan. Sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah itu apa? Sunnah yang jarang diamalkan. Di antaranya kita pengen husnul khotimah, tapi cuma tahu ibadah doang. Sholat yang rajin, tapi tauhid kurang. Doa juga banyak. Terakhir yang sebelah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Kita sudah tahu bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua. Termasuk perkataan ulama salaf al-barru biwalidayhi la yaqutu maitatas su'. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya dihindari dari kematian yang buruk. Makanya masih punya orang tua diurus, disayang, ya dinafkahi. Kalau nggak bisa, ya dibahagiakan dengan cara berkata-kata yang baik, ya taat pada perintahnya selama itu kebaikan. Inilah kurang lebih masih banyak ya, 11 trik-trik tip-tip agar kita mencapai husnul khatimah. Saya akan ringkas. Yang pertama adalah benarnya akidah, tauhid dan ibadah. Ya. Kemudian selalu bertobat dari dosa-dosa. Kemudian senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melakukan amal saleh yang bersifat khusus tadi 4 tadi. Masih ingat? Ya, sedekah, langkah kaki ke masjid, berwudu di saat yang tidak diinginkan. Kemudian menunggu salat tersebut. Kemudian yang kelima, sering beramal saleh secara umum. Jadi jadilah orang saleh. Jadi orang yang selalu tersenyum, selalu bertegur sapa, ucapkan salam, banyak. Jadi orang yang baik. Islam itu luar biasa. Kalau orang bilang, kalau orang belajar Islam dengan benar-benar, masya Allah, dia menjadi orang yang apa ya, humble gitu, ya, selalu berbuat baik. Kemudian banyak mengingat kematian, kemudian berdoa agar tidak dikuasai oleh syaitan. Tadi Allah mengingatkan di tabahat dari syaitan dan maut. Kemudian sering-sering banyak minta husnul khatimah. Kemudian yang baca sayyidul istighfar. Kemudian baca doa sebelum tidur. Terakhir berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ada yang nanya, Bapak, Ibu? Bapak itu langganan. Assalamualaikum. Nah, di sini aku sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, satu saja pertanyaan saya berkaitan dengan ini. Sekarang kita lagi kan 25 Desember, jadi orang banyak yang bertanya-tanya. Kalau saya, alhamdulillah saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal di berkaitan dengan tauhid gitu. Nah, tapi banyak yang merasa nggak enak bagaimana. Itu bagaimana nih kira-kira mengucap ini segera karena saya mendengar, saya alhamdulillah waktu saya sebelum pensiun mau saya Kristen, tapi beneran saya menghindar saja. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi banyak kan situasinya sulit dia harus mengucapkan ini gimana nih kira-kira menyikapinya. Kalau saya pribadi menasihati orang bagaimana gitu, karena kadang-kadang itu sensitif juga. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan masalah fikih, itu masalah akidah. Akidah nggak ada tawar-tawaran. Saya tidak mengucapkan. Tapi masalahnya satu hari tanggal 25 Desember
menjadi sebuah kekisruhan bagi orang-orang. Padahal ada 364 hari sisanya Anda disuruh berbuat baik. Maka kita tadi bicara tentang perbuatan baik. Silakan Anda berbuat baik kepada siapapun, termasuk non-muslim, dalam perkara-perkara yang memang dibolehkan. Ada 364 hari Anda disuruh berbuat baik. Maka sebenarnya kalau Anda sering berbuat baik kepada orang yang non-muslim, ketika Anda satu hari tidak berbuat baik kepada mereka, tidak mengatakan kalimat tersebut, ya gak akan masalah. Kenapa? Orang dia baik. Anda jadi tetangga yang baik, sama dia punya makanan kasih, bertegur sapa. Satu ketika dia lagi lebaran datang lagi ke kita, gitu. Mau Idul Fitri ya, begitu Natalan kita nggak datang ngucapin, nggak masalah. Orang yang baik, Ini udah ngaku muslim jutek, sama tetangga luar biasa, ganggu. Begitu masalah akidah, kafir. Jadi kita ini berbuat baik sama siapapun ya, apalagi sama sesama muslim tentunya. Jadi ada satu hari yang kita disuruh tahan. Tapi 364 hari Anda disuruh berbuat baik kepada siapapun. Maka kita tuh tetangga tuh ada yang punya 1 hal, tetangga ada yang punya 2 hal, ada yang tetangga yang punya 3 hal. Orang kafir itu punya 1 hak dari kita. Apa tetangga yang punya 1 hak? Jangan ganggu dia. Apalagi dia kafir yang baik, kafir zikir. Maka banyak orang-orang yang nyantai-nyantai saja. Lu nggak ngucapin sama gua, lu pokoknya Idul Fitri ngucapin. Lagi dah bro. Kalau lu punya duit, lu nggak punya duit gua kasih. Lu nggak makan gua kasih. Lu sakit gua biayain. Tapi itu masalah akidah nanti dulu. Ini keyakinan. Lu mau baca syahadat? Gak apa-apa deh. Lu baca syahadat, gua ngucapin selamat datang. Ya kok bisa? Pernah ada orang semua agama sama, kata dia. Ya udah, orang itu non muslim, bapak masuk Islam aja. Ya nggak mau, katanya sama. Ya bisa. Bapak saya ucapin selamat datang, bapak baca syahadat, dia nggak mau. Agama itu eksklusif, Pak. Bohong kalau orang itu orang-orang kebingungan aja. Agama itu eksklusif, semua menyatakan benar. Ya apalagi kita yang bukti-bukti otentiknya terlalu banyak. Jadi kalau dibilang toleransi itu bablas. Jadi hati-hati, itu bukan masalah fikih, itu masalah akidah. Ya, maka sampaikan dengan 3 cara. 1, ilmu sebelum ngomong. Ilmu sebelum ngomong. Kita tuh kadang-kadang mau dakwah tapi kita pakai caranya. 1, ilmu sebelum ngomong. Baik, ilmu sebelum ngomong, apa yang mau kita omongin tuh cari dulu datanya. 2, baik lagi ngomong. Begini, dalam Islam itu ada masalah muamalah, ada masalah akidah. Nah, ini masalah akidah nih. Pokoknya bapak butuh apa, sakit apa, kami akan bantu. Tapi kalau saya disuruh mengucapin, saya nggak bisa. Sebagaimana bapak pun nggak mau mengucapin syahadat. Baik lagi ngomong. Banyak orang merasa dia punya ilmu, tapi nyampainnya sombong. Setan, gua nggak boleh mengucapin begitu. Oh itu mau apa? Boro-boro mau denger, ngajak berantem ya kan? Kan banyak orang pengen nasihatin tapi nggak tahu caranya. Apalagi kalau ngasih tahu orang tua, ada 9 atau 10 trik ngasih tahu orang tua. Kalau Anda punya orang tua yang masih melakukan hal-hal yang salah, ada 10 trik caranya. Luar biasa, Islam itu ngatur tuh. Nih kalau ngasih tahu orang tua. Di antaranya berbuat baik dulu dengan dia, jadi anak yang baik. Bagaimana wajah durhaka nasihatin gua lu? Pak, gak boleh itu syirik. Lu aja durhaka sama gua, tapi itu nasihatin gua. Lebih bagus lagi, ini trik orang tua banyak kalau kita beda ya.
kasih tahunya juga pelan-pelan. Satu lagi, kasih hadiah sambil kasih tahu. Anda bawa iPhone 11. Mami, iPhone 11. Oh, tapi jangan sirik ya. Bisa menerima. Kayak udah dapat hadiah. Nah, jadi yang kalau buat orang ngomong satu ilmu sebelum ngomong, dua baik lagi ngomong, tiga ini yang susah. Apa? Sabar habis ngomong. Gak mudah ngomong Pak. Ada orang yang nasihatin nurut, senang kita. Begitu yang ada nasihatin gak nurut, marah kita. Ada kurang. Lagi ilmu sebelum ngomong, baik lagi ngomong, sabar habis ngomong. Ini yang ketiga yang banyak orang gak bisa. Kehensia, ngomongnya udah kasar banget. Orang gua kasih tahu gak ngerti-ngerti itu. Sabar. Ya, ini tiga hal itu ya. Jadi kalau kita mau dakwah itu kunci. Ilmu, baik nyampainya, sabar. Mungkinkah kata-kata Bapak akan ada di telinga dia nanti bulan depan? Bisa jadi tahun depan dia dapat tidak? Dan jangan hina dia dengan dosa-dosa. Ya, jangan hina orang yang mungkin belum dapat tidak. Banyak di antara kita kan dulu error juga. Lucunya gini ya, kita kagak pakai hijab, proses Pak Ustaz, proses. Udah 5 tahun proses dulu. Proses kan manusia. Akhirnya dia berhijab. Tapi begitu dia nasihatin orang maunya cepat. Lu kagak hijaban? Wah, banyak orang ketika untuk dirinya berproses, tapi ketika nasihatin orang lain, maunya orang lain langsung yakin dengan diri. Nah, sabar setelah memberitahu. Itu kuncinya ya. Insyaallah. Mudah-mudahan. Nanti Pak. Assalamualaikum. Wahai Ustaz, aku izin bertanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah membalas Ustaz dengan kebaikan. Apakah hukumnya jika meminta kepada Allah untuk supaya dimatikan? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum. Boleh. Kalau ada fitnah dan boleh itu pakai doa. Doanya gimana? Ya Allah, kalau hidup ini baik maka hidupkan aku. Tapi kalau mati ini baik bagiku, maka matikan aku. Allahumma innahid. Saya lupa. Pokoknya itu doa yang bagus dibaca. Kalau banyak orang tadi fitnah. Tapi kalau aku yang mati saya jadi mati saya. Jangan enggak. Jadi kalau bisa minta pilihannya siapa tadi? Allah. Maka ada satu doa. Ya. Doa ini dibaca meminta pilihan kepada Allah. Saya lupa depannya apa. Tapi kalau lebih doa itu artinya ya Allah, kalau hidup lebih baik buat diriku maka hidupkan aku. Tapi kalau mati baik buat diriku maka matikan. Kenapa? Karena hidup bagi seorang muslim itu bagus. Dia bisa tobat, dia bisa nambah amal ibadah. Tapi mati juga bagus. Kenapa? Karena banyak fitnah. Ya, banyak fitnah, wah dan lain sebagainya. Satu-satunya wanita yang kita mati siapa? Karena banyak fitnah. Mati. Siapa? Siti. Kayak apa hinaan kita? Karena dia punya anak yang ternyata ya atas kehendak Allah nggak ada apa-apa. Siti Maryam. Tapi tadi kalau kita minta mati, minta keputusan dari Allah, tidak dilakukan dengan cara bunuh diri. Bukan putus asa juga. Mati saya, ya. Tapi ya Allah, kalau hidup baik buat diriku, maka hidupkan aku. Tapi kalau mati baik buat diriku, maka matikan aku. Nah, ini banyak dibaca sama orang. Kalau orang tuanya lagi banyak infusnya, apa? Lagi wah, ya Allah, kalau memang hidup orang itu baik, hidupkan. Teruskan hidupnya ya Allah. Tapi kalau mati karena mungkin melihat penderitaan, ya. Jadi biasanya itu bacanya menantu buat mantu lagi. Ya, itu melihat mantunya Allah. Kalau hidup atau melihat orang tuanya, kalau melihat orang tuanya pasti Allah kalau hidup baik buat dia maka hidupkan dia. Kalau mati buat dia baik maka matikan.
Karena lagi kesal nggak ada mau. Jadi nggak boleh kita minta mati kecuali atas pilihan dari memintanya seperti itu, ya, memintanya dengan saya lupa namanya. Ada lagi? Baik. Pertanyaan saya, ada anggapan sebagian di masyarakat itu bahwa mati di hari Jumat itu salah satu tanda husnul khotimah. Tadi terkait dengan niat yang pertama bahwa mati berkhotimah itu adalah akidahnya lurus, bertauhid, jauh dari syirik, kondisi apapun itu tidak ada masalah. Tidak mati di hari Senin Jumat ini. Nabi mati hari apa? Senin. Terus tapi ada anggapan karena terkait dengan keutamaan hari Jumat. Apakah ini kembali kepada poin nomor satu semua? Ada orang, wah, dikejar-kejar maling pas hari Jumat. Wah, akhirnya pas hari Jumat dipukulin, mati hari Jumat. Mati hari Jumat. Jadi semuanya mau mati hari apapun, apalagi hari Jumat, kembali ke nomor 1, 2, 3, 4. Jadi bukan memang ada riwayatnya. Orang yang mati hari Jumat itu dihindari dari fitnah dulu. Ya, tapi pertanyaannya kita kan nggak tahu. Kita ini Jumat apakah kita bisa pesan? Maka lakukan amalan yang bisa lakukan amalan yang bisa kita dihindari dari fitnah kubur. Baca al-wudu. Baca surat apa? Al-wudu. Jadi memang keutamaan mati hari Jumat itu, satu, dihindari dari siksa kubur. Dua, banyak yang melakukan. Banyak yang melakukan. Karena pas hari Jumat. Ya. Tapi kembali kepada poin-poin tadi. Hari Jumat tapi dia syirik. Hari Jumat tapi durhaka orang tua. Mati hari Jumat tapi dalam kemaksiatan. Jadi semua diukur ke poin nomor. Walaupun mati lagi di atas tempat tidur, mati ada lain sebagainya, mati tabrakan, tapi mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua kembali khususnya ke nomor 1. Baik, ada lagi. Tapi benar ya, riwayat hari Jumat itu benar, ya, dihindari dari apa tadi fitnah kubur. Ya, ada lagi. Baik, ada lagi. Baik, kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ya, tapi tadi yang paling susah dari mengamalkan ini itu tadi doa-doanya banyak yang mungkin tidak tahu. Mudah-mudahan bisa dicari nanti di apa, atau mungkin nanti saya posting ya ke pengurus atau ke siapa Reza biasanya, atau Anda bisa cari nanti banyak sebenarnya doa-doanya. Mudah-mudahan baik doa-doa khususnya nomor 1 tadi, akidah yang benar, tauhid yang benar, sesuai dengan sunnah Nabi SAW itu kunci. Mati hari apa aja terserah. Nabi jalan sunnah Nabi yang di hari mau dalam keadaan apa saja, Nabi saja di atas tempat tidur. Yang penting dalam keadaan tauhid yang benar. Semoga hidayahnya dijaga. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم